Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Baik, kita siapkan diri untuk bersaat teduh sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu bersuka cita, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau yang menjaga, menyertai, memberkati petiduran kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kami menjalani hari ini dengan segala kesibukan kami. Karena itu mendahului segala sesuatu, kami mau datang kepada Tuhan, mau baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Satu ayat di Roma pasal 14 pada ayatnya yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bapak Ibu, kesatuan merupakan salah satu aspek yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan melalui doa Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17. Ya, salah satu hal yang Yesus doakan adalah tentang kesatuan. Di ayat 20 dan 21 dikatakan begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya, ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Nah, Bapak Ibu, bukankah kesatuan termasuk pula hal yang dirindukan oleh semua orang? Amin. Amin. Ya, dalam keluarga, dalam komunitas, lingkungan kerja maupun lingkungan pelayanan, lingkup yang lebih besar lagi adalah bangsa. Semua perlu yang namanya kesatuan. Amin. Sekalipun kesatuan sangat didambakan oleh semua orang, namun faktanya perpecahan terjadi di mana-mana dengan berbagai faktor. Di antaranya yaitu kepentingan sekelompok golongan, ras, agama, organisasi, kepentingan politik dan kepentingan pribadi. Tak ayal lagi kepentingan tertentu ini juga memecahkan kesatuan, sehingga ya sesama saudara saja bisa saling menciderai dan kesatuan bangsa pun ikut tergoncang. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sadarilah bahwa bangsa ini ya terdiri dari pribadi demi pribadi atau banyak pribadi. Setiap pribadi punya andil dalam menciptakan kesatuan bangsa melalui pemikiran, sikap, dan tindakan positif. Nah, untuk menciptakan kesatuan, nats kita hari ini mengajarkan satu hal. Kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Jadikan hal ini sebagai landasan dalam menciptakan ide atau pemikiran-pemikiran kreatif kita dalam sikap dan tindakan-tindakan kita juga.
Saudara, Martin Luther King ya adalah pendeta baptis dan aktivis HAM warga Afrika Amerika. Ia mendapat hadiah Nobel perdamaian karena berjuang untuk kepentingan banyak orang. Martin Luther King Jr. ini menjadi juru bicara dalam pemimpin gerakan hak sipil tahun 1954 sampai 1968. Ia dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non-kekerasan dan ketidakpatuhan sipil sesuai ajaran Kristen, dan terinspirasi oleh aktivisme damai yaitu Mahatma Gandhi. Kepentingan pribadi dan sekelompok tertentu dan diskriminasi tentu merupakan penghalang kesatuan. Sebab itu kita harus membuang jauh-jauh hal itu. Amin. Ketahuilah bahwa apabila semua orang mengedepankan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk hajat hidup orang banyak, mengesampingkan kepentingan tertentu yang berpotensi memicu perpecahan dan mengancam kesatuan, maka disadari atau tidak, setiap pribadi sebetulnya secara bersama-sama telah mendukung terciptanya kesatuan bangsa. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, milikilah jiwa ksatria dan militan. Ciptakan dan dukung kesatuan bangsa ini, bangsa Indonesia, agar Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Kita sebagai orang percaya sangat tegas Alkitab katakan apa? Yaitu kejarlah, ya kan? Mengejar damai sejahtera. Amin. Ya. Kita diperintahkan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Nah, Bapak Ibu, entah kebetulan atau tidak, ya, entah kebetulan atau tidak, hari pemungutan suara pemilu 2024 itu jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, itu bertepatan dengan Valentine's Day, hari kasih sayang. Ini apa kebetulan atau tidak? Tapi perhatikan, pemilu nanti, pemungutan suara itu akan berlangsung 14 Februari. Iya kan? Pada hari kasih sayang. Padahal tidak jarang masalah politik selama pemilu justru mengoyak kerukunan sosial hingga ke level keluarga. Bapak Ibu, politik itu bisa diibaratkan antara rindu dan benci. Tetapi kemudian bertemu dalam cinta. Kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang jadi lawan. Jadi tidak ada lawan dan kawan abadi dalam politik, juga dalam pemilu. Iya kan? Yang ada adalah apa? Kepentingan. Iya, kepentingan. Ya. Nah, Bapak Ibu, coba kita ingat Pilpres yang lalu. Prabowo 2 kali merupakan lawan politiknya Jokowi dalam Pilpres. Sekarang cawapresnya Prabowo adalah anak sulungnya Jokowi.
Gibran. Iya kan? Mahfud MD pernah masuk jadi tim pemenangan Presiden Prabowo Hatta waktu itu ya. Tapi kemudian mengundurkan diri. Sekarang jadi cawapresnya Ganjar dengan lawan politiknya Prabowo. Anies pernah satu kubu dengan Jokowi dan pernah juga satu kubu dengan Prabowo. Sekarang jadi lawan politik dari keduanya. Sandiaga Uno di Pilpres terakhir menjadi cawapresnya Prabowo dan lawan politiknya adalah Jokowi yang didukung oleh kubu PDIP. Sekarang Sandiaga Uno memihak kubu PDIP yang lawan politiknya adalah Prabowo dan putra sulungnya Jokowi, yaitu Gibran. Jadi Bapak Ibu perhatikan, dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan. Iya kan? Everything is just a game. Semuanya ini hanyalah sebuah permainan. Karena itu ya enjoy aja kita. Tak perlu musuhi kawan dan kerabatmu yang berbeda pilihan capresnya. Setuju? Para elit politik itu bisa gonta-ganti pasangan politik loh. Mereka yang tadinya musuh ya bisa jadi kawan atau sebaliknya. Sementara kalian sudah terlanjur memutus persahabatan, memutus silaturahmi, bahkan ya itu persaudaraan demi junjungan politisi kalian yang besoknya sehabis Pilpres sudah kongko-kongko bareng di balik panggung. Mereka mendapat kekuasaan, kalian kehilangan persahabatan. Ingatlah, kalau hidupmu susah, yang menolongmu itu bukan para elit politik di atas sana Bapak Ibu, tapi kawanmu, tetanggamu, dan saudaramu. Jadi, sebaiknya kita warga negara biasa, ya biasa-biasa aja saja ya. Biasa-biasa aja lah. Santai-santai aja lah. Tetap jalin persahabatan dan persaudaraan dengan tetangga, kawan, sahabat, apalagi saudara kita. Amin. Pilihan boleh beda, tetapi jangan korbankan persahabatan dan persaudaraan kita. Tetap jaga persaudaraan dan persahabatan. Sebab itu Alkitab bilang, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kiranya pemilu 2024 nanti yang tinggal 2 bulan. Ya kan? Desember, Januari, ya Februari, 2 bulan lebih lah, gak sampai 3 bulan ya. Oke, katakanlah 3 bulan. Kiranya itu menjadi pemilu yang penuh damai. Amin. Karena kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera. Dan mari kita berdoa untuk 3 pasangan capres cawapres ini. Kita doakan 3 pasangan ini ya. Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Iya, sebab kalau Tuhan yang sudah pilih gak ada yang bisa tolak, ya kan? Mari bagian kita adalah kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita berdoa supaya Indonesia di 2024 akan tampil pemimpin yang takut akan Tuhan,
dan semua tahapan pemilu mulai dari sekarang ini berlangsung dengan damai, dan pada puncaknya 14 Februari 2024 semua berjalan dengan damai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan supaya kami mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, supaya tetap kesatuan daripada bangsa ini terjaga dan NKRI harga mati. Tuhan memberkati bangsa ini, memberkati 3 pasangan presiden dan wakil presiden yang akan bertarung. Kiranya mereka diberi sehat, dan tentu mereka punya program-program unggulan yang akan mereka sampaikan pada kampanye, dan pada kampanye nanti semua akan berlangsung dengan damai, karena kami selalu mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih, berkati bangsa ini, berkati pemerintah dan juga seluruh warga negara Indonesia, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada